Di cerita sebelumnya, di akhir film Gods and Generals diceritakan bahwa setelah kematian Jenderal Jackson, Robert E. Lee, sang jenderal besar pihak Konfederat, lalu memutuskan untuk membawa seluruh pasukannya melakukan invasi ke areal musuh di wilayah utara. Hal itu ia maksudkan jika nantinya mereka menang, pihak pemerintah akan langsung menghentikan perang. Dengan membawa 70.000 orang armada perang, Jenderal Lee dengan pasukannya yang sengaja dibikin berpencar bergerak dengan melintasi gunung dan dikejar oleh armada 80.000 orang dari pihak Union yang memakai jalur jalanan. Kedua pasukan besar ini nantinya akan bertemu di sebuah kota kecil sedikit di luar kota Washington, yaitu kota Gettysburg. Hari itu tanggal 30 Juni 1963, seorang mas-mas yang bernama Harrison yang mana telah ditugaskan untuk menjadi mata-mata oleh Jenderal Longstreet berhasil mendeteksi keberadaan dua kavaleri pasukan Union. Mereka sudah berada di lokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi kamp pasukan Konfederat. Harrison segera datang menghadap Jenderal Longstreet yang kini sudah menjadi tangan kanan Jenderal Lee sepeninggal Jenderal Jackson. Segera ia melaporkan apa yang tadi baru ia lihat sesuai dengan jobnya yang memang dikirim oleh Longstreet untuk melakukan scouting area. Keterangan dari sang aktor teater ini sempat diragukan karena di area tersebut telah ada pasukan Jenderal Stuart dari pihak mereka. Tidak mungkin Jenderal Stuart nggak kasih kabar kalau ada pasukan lawan di areal terdekat. Antara yakin namun juga ragu, Jenderal Longstreet akhirnya mengkonsultasikan itu langsung kepada Jenderal Lee. Ia memetakan posisi pasukan lawan seperti yang disebutkan oleh orang kirimannya. Seperti juga Longstreet, sang atasan juga agak sangsi mendengar kabar itu, lagi-lagi karena merasa bahwa sudah ada Jenderal Stuart di area sekitar. Namun ketika ia mendengar bahwa pasukan Union baru saja mengganti jenderal besarnya dari Hooker kepada George Meade, Jenderal Lee merasa bahwa mereka harus bergerak cepat. Jenderal baru pasti butuh waktu untuk bisa ngeblend dengan suasana tempur dan terhadap armadanya. Ia melihat ada satu daerah yang akan menjadi pertemuan dari semua jalur jalan yang telah dilewati oleh pasukannya. Daerah yang dimaksud itu adalah kota Gettysburg. Di sebuah lokasi yang berjarak 25 mil dari kota Gettysburg, saat itu sebuah korps pasukan Union sedang berkemah untuk beristirahat. Korps pasukan ini adalah divisi regimen dari daerah Maine yang kini komandonya sudah diserahkan kepada sang profesor Kolonel Joshua Chamberlain. Saat itu ia baru menerima surat perintah dari George Meade, sang jenderal baru. Ada 120 orang mantan anggota pasukan divisi kedua dari daerah Maine yang sekarang sedang mencoba untuk berontak. Saat 3 tahun lalu mendaftar jadi sukarelawan, mereka ini nulis kontrak masa bakti selama 3 tahun saja. Sekarang sudah ada di tahun ketiga masa perang dan karena divisi pasukannya pun sudah dibubarkan, kini mereka sudah menolak untuk ikut berperang dan ogah juga digabungkan ke divisi pasukan lain. Joshua disuruh untuk menampungnya dan dibebaskan untuk membunuh mereka jika ada yang berani bikin onar. Esok paginya, Kolonel Chamberlain, sang komandan newbie ini lalu menerima penyerahan para mantan prajurit tersebut. Meskipun dibebaskan untuk melakukan tindakan keras, namun tentara berlatar belakang akademisi ini lebih memilih untuk bersikap diplomatis. Terlebih dahulu, ia menyuruh mereka semua untuk makan dan memanggil ketua grup di antara mereka. Ia menanyakan keinginan sebetulnya dari para pemberontak ini. Penjelasan Mr. Suckling singkat saja, ia menyatakan bahwa dirinya dan semua rekan sudah berada pada titik jenuh dan lelah jiwa. Oleh karenanya, mereka pun sudah tidak punya lagi motivasi untuk melakukan pertempuran. Selain itu, mereka pun merasa pesimis terhadap leadership dari Jenderal George Meade, sang pemimpin baru. Selesai makan, Kolonel Chamberlain lalu mengumpulkan lagi semuanya untuk ia ajak bicara. Di sini ia menegaskan bahwa dirinya bisa dipastikan tidak akan melakukan eksekusi atau tindak persekusi seperti yang dianjurkan oleh pimpinannya. Dia juga menyatakan tidak akan melakukan paksaan, mereka akan dibebaskan untuk membuat pilihannya masing-masing. Tidak ada gunanya berdebat tentang masalah motivasi dalam kondisi yang segenting sekarang. Namun demikian, ia akan sangat berterima kasih jika ada di antara mereka yang berniat turun membantu untuk melanjutkan perjuangan.
Bagi dirinya yang termotivasi untuk turun tempur, berjuang adalah hal yang sangat harus dilakukan demi masa depan negara, tempat tumbuh kembang dari anak-anaknya. Ia menginginkan masa depan bagi negaranya untuk menjadi sebuah tempat yang bebas dari perbudakan, di mana semua orang berhak dihargai karena effortnya masing-masing, bukan karena ras, turunan, koneksi keluarga, ataupun mertua. Setelah menyampaikan pesannya, Kolonel Chamberlain langsung pergi dan membiarkan para pemberontak ini berbuat sesukanya. Esok harinya, pasukan divisi sukarelawan dari daerah Maine ini dengan pimpinannya yang masih belajar menjadi komandan, berangkat melanjutkan perjalanan. Kabar yang mengejutkan lalu ia dapatkan, ternyata dari 120 anggota pemberontak, cuma 6 saja yang ogah berperang. Sisanya sudah angkat senjata dan sudah berada dalam barisan pasukan. Kolonel Chamberlain jadi lebih termotivasi mendengar hal itu. Mungkin saja sebagai komandan pasukan, kualitasnya tidak buruk-buruk amat. Sementara itu di daerah lain di wilayah pinggiran kota Gettysburg, pasukan Union di bawah pimpinan Brigjen John Beaufort sedang bergerak melakukan pemantauan area. Di sebuah lokasi, dia melihat pasukan infanteri dari pihak Confederate sedang bergerak menuju kota mereka. Kedatangan pasukan infanteri pasti akan diikuti oleh pasukan kavaleri. Mr. John menduga bahwa pasukan kecil ini adalah sempalan dari pasukan besar milik Jenderal Lee. Untuk itu, ia pun segera balik untuk langsung menyiapkan pertahanan kota. Terlebih dahulu yang ia lakukan adalah memasang peringatan bahaya bagi para warga kota. Dia meminta agar mulai saat itu mereka semua diam di dalam rumah masing-masing sampai suara tembakan nantinya berhenti. Setelahnya ia pun mengirim pasukannya untuk melakukan hadangan di tiap jalur jalan yang menjadi celah masuk menuju kota Gettysburg. Di sebuah area terbuka, ia mencanangkan pembuatan barikade pertahanan. Mr. John memprediksi bahwa esok pagi area terbuka yang sedang ia hadapi itu akan dipenuhi oleh sejumlah manusia. Sejumlah manusia yang mana akan saling hantam dan kemungkinan besar pasukan mereka yang akan jadi samsak. Bagaimana tidak, karena pasukan kota Gettysburg sendiri cuma berjumlah 2.500 personel saja. Apalagi karena manuver dari George Smith yang dikenal lambat, membuat Mr. John Beaufort jadi sedemikian dongkol dan kesal. Ia berharap bahwa mereka nantinya setidaknya masih bisa bertahan selama 2 jam pertempuran sampai tibanya pasukan bantuan. Kecemasan itu makin dipertegas dengan kedatangan pasukan mata-mata yang melaporkan bahwa pasukan Confederate memang sedang berjalan menuju arah mereka. Jenderal Beaufort langsung kasih perintah untuk mempersiapkan basis pertahanan di lokasi tersebut. Senja itu juga Jenderal Beaufort langsung kirim pesan kepada Jenderal Reynolds, pimpinan rombongan pasukan Union dari Sungai Potomac agar segera datang memberikan bantuan. 1 Juli 1863 yang mana merupakan hari pertama pertempuran di Gettysburg. Pagi hari itu Jenderal Lee mendapatkan laporan bahwa pasukan Jenderal Hill yang sedang melalui jalur jalan lain akan segera tiba di Gettysburg. Namun demikian, mereka tidak akan memulai pertempuran selaras dengan yang diinginkan oleh Jenderal Lee. Mr. Lee ingin jikapun mereka harus bertempur, maka pasukan harus dalam keadaan terkonsentrasi menjadi satu unit. Jenderal Hill kasih laporan pula bahwa di sana tidak ada pasukan kavaleri, yang ada hanya sejumlah prajurit gerilya. Warga kota itu pun dikenal baik, mereka tidak akan kesulitan untuk bisa mendudukinya. Tidak lama kemudian datanglah Jenderal Longstreet yang baru melakukan survei lapangan. Berbeda dengan laporan dari Jenderal Hill, laporan Jenderal Longstreet ternyata malah menyebutkan terdapatnya pasukan kavaleri. Jenderal Lee menduga bahwa pasukan Union itu telah tiba dengan tergesa-gesa, pasti para anggotanya sedang dalam kondisi capek dan lelah. Ia melihat sebuah kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran. Mereka harus melakukan serangan yang cepat dan ganas untuk memanfaatkan kondisi lelah fisik lawan. Terdengar kemudian suara-suara distorsi yang berbau letupan senjata. Jenderal Lee langsung mengutus bawahannya untuk melakukan cek keadaan. Merasa penasaran, Jenderal Lee memutuskan untuk turun langsung ikut bersama bawahannya. Suara beledar jelegur itu berasal dari suara Meriam Canyon yang dikirim Jenderal Beaufort untuk menyambut pasukan Confederate. Pasukan ini adalah divisi dari pasukannya Jenderal Hill yang mana pasukan besarnya masih berada di belakang.
Sesuai rencana yang telah dicanangkan hari kemarin, pasukan penjaga kota Gettysburg berusaha melakukan hadangan sebagai mungkin di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pertempuran sengit kemudian terjadi di antara kedua kubu. Meskipun dalam keadaan diserang, namun pasukan selatan yang militan ini tetap berusaha untuk melawan. Dalam pembukaan serangan itu, Jenderal Beaufort mengamati keseluruhan area dari atas menara kota. Setelah dirasa semua sesuai rencana, ia pun lalu turun untuk memberikan komando langsung dari pelataran medan perang. Kondisi pergulatan masih menjadi milik pasukan tuan rumah, namun hal itu tidak membuat Jenderal Beaufort lantas merasa tenang. Ia masih merasakan resah. Naik lagilah kemudian dia ke atas menara kota, lalu menemukan beberapa raider muncul dari arah belakang medan tempur. Orang itu adalah Jenderal Reynolds yang kehadirannya sudah sangat ia tunggu-tunggu. Melihat kondisi yang sedang terjadi, tanpa diminta pun, Jenderal Reynolds langsung mengutus ajudannya untuk lapor kepada Jenderal Meade meminta agar dikerahkan pasukan besar secepat mungkin. Bertemu dengan John Beaufort yang sangat lega melihat kedatangan orang pusat, Jenderal Reynolds menyampaikan bahwa di belakangnya sudah akan hadir pasukan pendukung. Dia meminta agar Mr. Beaufort melanjut, dia sendiri akan menempatkan pasukannya di area sayap. Mereka berdua bertekad untuk membuat Jenderal Heath puyeng dan kesulitan. Jenderal Heath ini adalah rekan mereka dulu di kesatuan yang mana merupakan kepala divisi pasukan yang sekarang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Jenderal Heath-nya sendiri malah sedang meluncur ke belakang untuk meminta wejangan dari jenderal besar. Kepada Jenderal Lee, ia melaporkan situasi yang sedang berlangsung. Dikira cuma ada pasukan gerilya, ternyata yang sedang mereka hadapi adalah sepasukan tentara infanteri. Jenderal besarnya pun jadi bingung mendengar hal itu. Berbagai info yang masuk kepadanya jadi begitu tidak pasti. Sementara pasukannya pun sekarang itu masih dalam keadaan berpencar. Barulah ketika Mayor Taylor memberikan laporan bahwa anggota pasukan jenderal lain sudah hendak tiba di lokasi, perintah serang pun langsung diberikan oleh Jenderal Lee. Pasukan Union Divisi ke-11 yang mengekor Jenderal Reynolds sudah tiba di lokasi dan langsung diposisikan di area flank medan tempur. Serangan langsung dilakukan terhadap pasukan Confederate yang ada di baris belakang. Saat adu tembak itu sedang terjadi, Jenderal Reynolds yang sibuk mengatur posisi malah duluan jadi sasaran. Ia pun rubuh dan langsung tewas seketika di saat medan pertempuran itu baru dimulai dan pasukan Union sedang sangat membutuhkan kehadirannya. Pasukan divisi Maine saat itu sudah berada dalam jarak 12 mil lagi menuju kota ketika mereka mendapatkan kedatangan pengirim pesan. Kolonel Chamberlain diminta untuk segera merapat menuju Gettysburg untuk turun melakukan bantuan. Segeralah pasukan ini ngegas menuju lokasi, melupakan keinginan untuk berhenti. Di lokasi tempur sendiri, kondisi sekarang sudah berbalik menjadi keunggulan pasukan Konfederat. Pasukan bantuan belum juga datang, sementara pasukan sayap sudah berhasil dilemahkan setelah terbunuhnya Jenderal Reynolds. Pasukan Union yang tersisa akhirnya lari tunggang langgang balik menuju arah kota. Angin hawa segar itu kini sedang berada di pihak Konfederat. Jenderal Lee tidak ingin mensia-siakan kesempatan tersebut. Ia menyuruh pasukannya untuk menduduki bukit di belakang kota, lalu menyalakan perapian sebesar mungkin. Jenderal Lee ingin menebar teror psikis kepada pasukan musuh yang berada di dalam kota. Perbedaan pendapat lalu terjadi di antara dua jenderal. Dalam kondisi yang lagi cucok itu, Jenderal Longstreet memberikan ide agar mereka retreat dulu, lalu menyebar lagi mencari posisi yang tinggi dari berbagai arah untuk menyambut kedatangan musuh. Dua divisi pasukan yang baru mereka hadapi memang sudah dipukul mundur, namun esok hari bukan tidak mungkin mereka akan kedatangan 5 divisi pasukan pusat. Sementara itu, Jenderal Lee lebih berpendapat bahwa momen sekarang bukan saatnya untuk melambat. Mereka harus terus gaspol dan menunggu lawan di area itu saat itu juga. Meskipun tidak sepakat, namun pada akhirnya Jenderal Longstreet harus ngikut pendapat dari Jenderal besar. Hari masuk lewat masa senja. Di malam hari itu, Brigjen Beaufort datang menghampiri base pasukan Union yang retreat ke area belakang bukit di Cemetery Ridge. Di sana, Brigjen Beaufort menghadap Majen Hancock yang sangat mengapresiasi effort pasukannya yang mana seharian telah berhasil menahan pasukan lawan.
Keduanya yang masih dalam suasana berkabung atas kematian Jenderal Reynolds masih berusaha tetap fokus dengan rencana esok hari. Major Hancock meminta agar pasukan Beaufort bersiaga sebagi mungkin di area sayap kiri untuk mencegat pasukan Jenderal Stuart yang masih gentayangan di dalam hutan. Untuk saat ini, Major Hancock meminta agar Beaufort langsung istirahat saja. Di malam itu juga, pos dari pasukan Union ini kedatangan Jenderal Besar George Meade yang selama itu kiprahnya masih diragukan. George Meade memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pertempuran yang sedang mereka hadapi, dan di lokasi itu ia berharap bahwa mereka akan berhasil menundukkan pasukan lawan. Sementara itu di base pasukan Confederate yang bertempat di area utara kota, Jenderal Lee meminta agar keberadaan pasukan Jenderal Stuart segera ditemukan. Setelah itu ia kedatangan Jenderal Trimble yang datang dengan uring-uringan. To the point, ia meminta dilakukan reshuffle terhadap personal pimpinan pasukan. Trimble melaporkan soal kegagalan mereka menjalankan perintah Jenderal Lee untuk menyalakan api di atas bukit. Hal itu disebabkan karena jenderal lain seperti yang enggan melakukannya. Mereka hanya bengong dan terdiam, padahal mereka sudah berada di kaki bukit. Trimble menganggap bahwa hal itu adalah sebuah pembangkangan. Menanggapi friksi yang sedang terjadi dalam pasukannya, Jenderal Lee lalu memanggil keempat jenderal yang dimaksud. Ketika ditanya soal mengapa mereka enggan menduduki bukit, para jenderal ini memberikan alasan tentang urusan fisik yang terkuras dan terdapatnya pasukan lawan di area sekitar bukit yang diincar. Ketika diminta kesiapan untuk melakukan serangan esok pagi, mereka juga menyatakan ketidaksiapan, sedangkan mereka juga enggan mengikuti usul Jenderal Longstreet untuk mundur dan membangun area pertahanan di ketinggian areal bukit. Sayang kalau harus meninggalkan kota yang telah berhasil mereka duduki. Maka dari itu tidak ada opsi lain jika mereka ingin bertahan di lokasi sekarang. Esok hari sepagi mungkin mereka sudah harus siap untuk melakukan serangan lanjutan. Sikap bimbang yang ia lihat dari para bawahannya membuat Jenderal Lee mulai pusing. Dia sangat kehilangan sosok Jenderal Jackson pada momen yang krusial seperti itu. Esok harinya pagi itu, base Confederate sudah langsung sibuk dengan penyusunan rencana. Mereka mengamati bahwa ada 2 bukit di sekitar Gettysburg yang masih belum diduduki oleh pasukan lawan. Dari sana, mereka akan mencoba melawan pasukan Union pimpinan Jenderal Hancock yang berada di bawah bukit. Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 70.000 sampai 80.000 orang. PR besar menanti mereka pada pertempuran kali itu. Jenderal Lee lalu mengatur strategi. Pasukan Jenderal Longstreet ia minta agar duluan melakukan serangan dari arah bukit dengan didukung oleh pasukan Jenderal Hill dan Jenderal Hood. Pasukan lain di bawah Jenderal Ewell akan membantu penyerangan dari balik bukit di mana pasukan Union sedang berada. Mereka diminta agar segera bergerak menuju posnya masing-masing. Namun demikian, meskipun sudah mendapatkan jaminan dukungan dari pasukan Jenderal Hood, Jenderal Longstreet masih ingin menunggu pasukan dari Virginia di bawah arahan Major Pickett yang masih berada di perjalanan. Dia tidak akan memulai penyerangan jika pasukan Major Pickett belum tiba. Meskipun tetap patuh, kali ini Jenderal Longstreet memang sepertinya tidak begitu yakin dengan strategi Jenderal Lee. Pasukan yang akan dihadapi di atas bukit ternyata adalah pasukan Brigadir Sukarelawan daerah Maine. Kolonel Chamberlain dan kawan-kawan saat itu sedang ngaso di pinggiran bukit ketika mereka kemudian mendapatkan perintah untuk bergerak menaiki bukit. Di pihak Confederate sendiri, kegamangan makin menjadi-jadi ketika Jenderal Hood akhirnya turun lagi dari arah bukit yang hendak mereka naiki. Kepada Longstreet, ia mengeluhkan kondisi yang tidak kondusif. Di atas mereka sudah ada pasukan Union yang telah duluan tiba. Jika pasukannya nekat menyerang, ibaratnya pasukan lawan tinggal menggelindingkan batu saja untuk menghajar pasukannya. Jenderal Hood menyatakan keengganannya untuk menaiki bukit. Jenderal Longstreet yang telah memprediksi hal itu tidak mau banyak komentar. Dari kemarin bahkan hingga pagi tadi, ia telah mencoba menjelaskan namun tidak diterima oleh sang jenderal besar. Ia hanya bisa menegaskan bahwa rekannya ini sudah menyanggupi perintah atasan. Oleh karenanya, Jenderal Hood pun tetap harus melakukannya.
Pertempuran sedang terjadi di wilayah kaki bukit Round Top. Pasukan Confederate yang nekat sedang berusaha menyerang pasukan Union yang berada di atas dalam kontrol langsung dari Jenderal Hancock. Sementara itu, pasukan sukarelawan daerah Maine dibawa menuju sisi sayap dari bukit tersebut. Mereka ditugaskan untuk menghadang pasukan lawan yang diprediksi akan melakukan serangan sayap. Sang komandan menegaskan lagi bahwa posisi mereka teramat vital karena posisi itu berada pada garis lurus dengan posisi basis mereka di Cemetery Hill. Kolonel Chamberlain diminta untuk bertahan hingga titik darah penghabisan dan dilarang untuk mundur sedikit pun jika tidak ingin markas mereka nantinya kena kepung lawan. Kondisi di kaki bukit sendiri, pasukan Union mulai terdesak dan mulai masuk ke kedalaman hutan. Posisi pasukan Maine akan menjadi barikade berikutnya yang hendak dilalui oleh pasukan Confederate. Kolonel Chamberlain mengatur pasukannya untuk ia bagi menjadi pasukan inti dan cadangan yang diposisikan di teras yang lebih atas. Pasukan inti ia siapkan untuk menyambut lawan dari kedalaman hutan di areal samping. Hal itu sempat diragukan oleh anggota lain karena posisi pertempuran sedang berada di area bawah. Kolonel Chamberlain tidak yakin musuh akan muncul dari bawah karena tanjakannya terlalu curam. Mereka pasti gerak melingkar untuk mencari tanjakan yang lebih landai. Pak Profesor lalu mengkoordinasi pasukannya agar bersiap menyambut lawan. Prediksi Joshua Chamberlain ternyata benar adanya karena tidak lama kemudian pasukan Confederate sudah terlihat berada di titik yang dimaksud. Mulailah para prajurit Union melontarkan tembakan untuk menghadang pasukan Confederate yang maju dengan kesetanan. Adu tembak lalu terjadi di antara kedua kubu. Setelah beberapa waktu, pasukan lawan terlihat mulai menipis dan prajurit sisanya langsung mundur melarikan diri. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian pasukan lawan kembali datang dengan jumlah yang lebih besar. Terjadi kembali adu tembak di antara kedua belah pihak. Kondisi kali ini mereka harus begitu fokus dengan target bidikannya karena pasukan Confederate yang muncul jumlahnya double dari yang sebelumnya. Pasukan lawan kembali bisa dihadang, namun kini korban dari mereka pun mulai banyak. Selanjutnya muncul lagi serangan dari bawah, namun kali ini pasukan lawan mencoba melakukan serangan sayap. Pak Kolonel sigap dalam membuat keputusan. Ia langsung menarik pasukannya untuk melakukan barikade di outer flank posisi mereka. Selain itu, ia pun mulai mengutus orangnya untuk meminta bantuan persenjataan dan mesiu kepada pasukan lain karena perbekalan pasukannya yang mulai surut. Bergeraklah kemudian pasukan ini menuju arah yang ia tunjuk. Dari sana pasukannya itu kembali ia susun agar membentuk barikade pertahanan yang rapat. Prediksi Joshua ternyata kembali tepat sasaran karena pasukan lawan yang muncul dari bawah tepat di atas posisi mereka. Pertempuran adu saling tembak kembali terjadi dengan sengit. Kali ini, pasukannya Joshua begitu kerepotan untuk menghadang konsentrasi pasukan lawan yang jumlahnya sangat banyak sementara armada mereka sudah mulai menipis. Saking gawatnya, kini pasukan lawan sudah berhasil naik hampir mendekati pasukan mereka. Pertempuran kali ini jadinya mix antara adu tembak dan sebagian lagi harus bertarung dengan otot. Bantuan pasukan para pemberontak sangat dirasa dalam pertempuran kali ini karena skill mereka yang memang sudah lebih terlatih. Pasukan Pak Profesor mulai berhasil menahan lawan meskipun kali ini jarak keunggulan sudah mulai menipis. Diprediksi bahwa lawan masih akan datang dalam keadaan mereka yang sekarang sudah mulai kehabisan amunisi. Pak Kolonel menolak untuk diajak mundur karena pasukan mereka memang dilarang untuk mundur. Untuk itu ia pun memutuskan untuk lanjut bertempur, namun kali ini dengan memakai bayonet.
Joshua yakin bahwa lawan pun sudah kelelahan dan mereka punya keuntungan dalam hal posisi, tinggal menggelinding saja untuk turun ke bawah tanpa harus banyak tenaga. Satu hal yang ia tekankan bahwa gerakan mereka harus mengayun seperti gerakan pintu dari samping, tidak lurus secara frontal menghampiri lawan. Pasukan yang tersisa ia bagi menjadi dua kelompok, kiri dan kanan. Setelah terlihat bahwa pasukan lawan sudah mulai mendekat, barulah ia kasih perintah tempur. Tidak seperti sebelumnya, pasukan ini tidak lagi menunggu, namun langsung menghampiri lawan dari arah samping. Terjadi lagi pertarungan sengit di antara keduanya dan terbukti bahwa kecepatan gerakan mereka dari atas berhasil mengungguli gerakan lawan dalam hal meloading senjata. Dengan strategi seperti itu, akhirnya pasukan Union pimpinan Kolonel Joshua Chamberlain berhasil menundukkan lawan. Menang telak mereka kali itu karena sejumlah pasukan yang tersisa sampai angkat tangan menyerahkan diri untuk jadi tawanan. Baliklah kemudian pasukan ini menuju posisi atas dengan membawa para tahanan. Sersan Ellis yang tadinya meragukan kemampuan Joshua kali ini mulai memberikan salut. Demikian juga dengan komandan pasukan di atas yang sedari tadi memantau pertempuran yang sedang terjadi. Walhasil ruangan P3K dari pihak Konfederat kali ini banyak sekali menerima korban. Jenderal Longstreet datang menjenguk Jenderal Hood yang masih bertahan hidup. Dalam kondisi miris dan prihatin, Pak Jenderal Hood sangat menyesalkan pertarungan tadi yang mereka alami dengan kekalahan telak. Harusnya sejak kemarin mereka sudah berada di posisi puncak bukit itu, persis seperti ide Longstreet kepada Jenderal Lee. Tindakan Jenderal Longstreet selanjutnya adalah kembali mengirim Harrison dalam sebuah misi. Sang aktor teater ia suruh untuk menaiki bukit di sebelah kanan yang mana sekarang sedang diduduki pihak Union. Ia disuruh untuk mengamati segala halnya mengenai situasi lawan. Balik lagi ke markas, entah lewat arah mana, datang kemudian Jenderal Stuart yang keberadaannya saat itu sedang mereka cari-cari. Sebelum menemui Jenderal Stuart, Jenderal Lee terlebih dahulu ngobrol dengan Jenderal Longstreet. Ia menyatakan penyesalannya atas kekalahan tipis dari pasukannya terhadap lawan. Jenderal Lee masih mencoba untuk mengingkari kesalahannya dalam menerapkan strategi. Jenderal Longstreet lalu mencoba menjelaskan bahwa dua pasukan yang mereka kirim sama sekali tidak berhasil menaiki bukit. Mereka bukan kalah tipis tapi kalah telak. Pihak Union masih bertengger di posisi puncak dan sekarang sedang menambah pasukannya. Ia kemudian coba lagi untuk mengajak agar mereka menduduki bukit sebelah kanan yang masih kosong untuk melakukan serangan sayap. Jenderal Lee hanya kasih respon tipis-tipis tanpa mengiyakan ide dari bawahannya. Malam harinya barulah pasukan Majen Pickett yang ditunggu-tunggu oleh Jenderal Longstreet akhirnya tiba dari Virginia. Jenderal Longstreet kali ini sudah merasa siap untuk turun melakukan pertempuran. Sementara itu pada tengah malamnya, Jenderal Lee akhirnya memanggil Jenderal Stuart untuk menghadap. Dalam pertemuan yang private itu, Jenderal Lee mendamprat bawahannya dan tidak ingin mendengarkan alasan. Jenderal Stuart yang ditugaskan untuk menjadi mata bagi pasukannya malah menghilang tanpa sedikit pun kabar sehingga menyebabkan kini pasukan mereka terjebak dalam pertempuran dalam keadaan buta, tidak kenal medan dan tidak tahu seberapa besar kekuatan lawan. Jenderal Stuart dikasih peringatan agar tidak lagi mengulang hal serupa meskipun sebetulnya ia sendiri seperti punya alasan kuat mengapa hal itu bisa terjadi, namun Jenderal Lee sama sekali tidak ingin mendengarkan alasan. Esoknya pagi itu pasukan Konfederat sudah siap untuk membayar kekalahan dalam pertempuran kemarin. Jenderal Lee kasih komando agar Jenderal Longstreet melakukan penyerangan ke area garis tengah dari bukit di depan mereka. Perbedaan pendapat kembali terjadi di antara keduanya. Tinjauan dari Longstreet jika mereka naik lewat area tengah, maka mereka akan diserang lewat sayap dari kedua sisi. Jika pasukannya nanti butuh bantuan, maka mereka harus berjalan jauh turun ke bawah, berbeda dengan pihak lawan yang semuanya sudah terpusat di sekeliling puncak bukit. Tegas-tegas ia menyatakan bahwa rencana ini kemungkinan besar akan gagal. Namun Jenderal Lee tetap meyakini bahwa rencana ini akan sukses. Sebelum puncak bukit, ada lereng panjang di posisi tengah yang ia yakini akan menjadi titik lemah.
Dinego dengan argumen apapun, Jenderal Lee tidak mau menerima masukan. Ia kasih komando tegas pasukan Jenderal Longstreet harus segera turun melakukan serangan. Pasukan Union memang sudah mejeng di atas bukit. Mereka sedang menunggu kedatangan dari pihak lawan. Ngopi-ngopi dulu Joshua dan Tom di atas bebatuan sebelum mereka nantinya akan sibuk melakukan pertempuran. Tidak lama kemudian, datanglah ajudan pimpinan yang ngos-ngosan habis menaiki bukit. Ia menyampaikan pesan bahwa pasukan dari daerah Maine yang baru pol-polan hari kemarin dipersilakan untuk keluar dari baris pasukan. Kolonel Chamberlain dan kawan-kawan diberikan kompensasi untuk bisa sedikit santai. Mereka akan diposisikan di lokasi yang katanya area paling aman, yaitu di area tengah. Dalam menjalankan misi penyerangan yang diembankan oleh Jenderal Lee, tugas pertama lalu diserahkan kepada Majen Pickett untuk bersiaga di sisi kanan area bukit. Pasukan ini akan menjadi ujung tombak pihak Konfederat dalam melakukan penyerangan. Selanjutnya, Jenderal Longstreet menugaskan Kolonel Alexander untuk berhadapan dengan deretan armada Canyon pasukan pemerintah. Sang jenderal menginginkan semua Canyon itu mereka singkirkan untuk mempermudah pergerakan 2 unit pasukan sayap. Deretan Canyon di atas punggung bukit dan juga di balik tembok bebatuan, lokasi basis pasukan Union sedang berada. Jika deretan Canyon lawan sudah berhasil disapu bersih, Longstreet minta agar mereka lanjut maju untuk mendukung pergerakan pasukan di sayap yang akan mulai menyerang. Kolonel Alexander diminta agar melakukan tembakan tanpa henti sampai pihak musuh tidak lagi melakukan balasan. Yes, sir. Pasukan berikut yang ia kasih instruksi adalah pasukan Pettigrew dan Jenderal Trimble. Pasukan ini akan diposisikan di area kiri untuk mengimbangi serangan sayap kanan yang mana tersangkanya adalah Majen Pickett. Ia lalu menunjuk satu kumpulan pohon di area tengah yang ia tentukan sebagai titik temu dari kedua pasukan sayap. Sekarang sementara mereka akan bersiaga di posisi masing-masing, Canyon akan terus melakukan serbuan dan mereka harus menunggu hingga serbuan Canyon itu telah berakhir. Meskipun tetap bersikap tegas dan terlihat yakin, namun Jenderal Longstreet tidak bisa memungkiri bahwa ia sangat khawatir dengan nasib para rekannya di medan tempur kali ini. Apalagi ketika kemudian ia bertemu dengan Harrison. Sang aktor teater yang telah turun dari penyelidikannya, ia telah melihat bahwa kekuatan lawan akan sangat impossible untuk mereka taklukkan. Jenderal Longstreet sudah tidak kaget mendengarnya. Dengan kondisi medan tempur dan strategi yang mereka pakai, ia sudah sangat pesimis terhadap pertempuran yang akan terjadi. Sementara itu di area seberang yang mana merupakan base pasukan pemerintah atau Union, pasukan Kolonel Chamberlain telah selesai menuruni bukit. Di sana ia pun dihadapkan kepada Majen Hancock sang pemimpin pasukan. Pak Majen rupanya telah mendengar tentang effort Joshua dalam pertempuran kemarin. Jarang-jarang ada komandan yang nekat nyerbu dengan mengandalkan bayonet saja. Ia sangat mengapresiasi hasil kerja Pak Kolonel kemarin. Pasukan Maine ia persilahkan untuk beristirahat dan melakukan request terhadap semua kebutuhan dari para anggotanya. Santailah kemudian mereka sembari sedikit berduka mendengar kabar dari Tom yang baru tiba dari bilik P3K. Sang adik melaporkan nasib para rekan yang terluka dan juga Buster sang asisten yang ternyata sejak pagi itu sudah meninggal. Saat santai itu, tiba-tiba saja datang ledakan bom meriam menghantam area base mereka. Pasukan Confederate sudah memulai serangannya dan seperti yang diperintahkan oleh Jenderal Longstreet, tembakan itu terus terdengar tanpa jeda. Pasukan area selatan ini ingin berbuat kerusakan sedini mungkin. Mendapatkan serangan beruntun seperti itu, pasukan Union sempat oleng, namun tidak lama kemudian mereka pun sudah berhasil membentuk formasi tembak. Pasukan dari pemerintah ini lalu mengirim tembakan balasan dan adu kirim bom itu terus berlangsung hingga waktu yang cukup lama. Sementara adu kirim bom meriam itu masih berlangsung, para prajurit di area kedua sayap terus bersiaga hingga datangnya perintah serang.
Pasukan Brigjen Low Armistead sebagai pasukan reserve dari pasukan sayap kanan berusaha tetap fokus, sementara pemimpin pasukannya sendiri mondar-mandir ke sana kemari. Majen Pickett yang belum mendapatkan jatah tempur di pertempuran kali ini merasa sangat excited. Ia sudah tidak sabar untuk segera turun menghajar lawan. Setelah beberapa waktu dan perlawanan pihak seberang tidak juga surut, Kolonel Alexander akhirnya meminta agar mereka berhenti menembak saja jika tidak ingin kehabisan amunisi. Jenderal Longstreet tetap tidak bisa memulai penyerangan selama meriam-meriam pihak lawan masih eksis. Maka dari itu ia pun memaksa Kolonel Alexander agar sebisa mungkin berusaha memusnahkan mereka. Mas Kolonel hanya cengok saja, suasana moral dari pihak selatan mulai retak di kedalaman. Ketika pada akhirnya datang surat pesan dari Pak Kolonel yang menyatakan bahwa mereka harus segera berhenti, Jenderal Longstreet tidak mampu berkata-kata. Ketika Jenderal Pickett yang lagi semangat itu meminta agar dibiarkan turun menyerang, ia pun cuma bisa mengangguk saja. Dengan semangat juang dan patriotisme tinggi, Majen Pickett pun turun mengkomando pasukan Virginia untuk masuk medan tempur. Virginia! Majulah kemudian dua divisi pasukan ini dengan diiringi langkah kaki pasukan rekan di area sebelah kiri pimpinan Jenderal Trimble. Kedua pasukan sayap bergerak untuk bertemu di area kumpulan pohon tengah arena untuk mengikuti arahan jenderal besar agar mereka menghajar sisi tengah pasukan lawan. Respon cepat langsung dilakukan pasukan tengah yang bertumpu pada pertahanan tembok batu di puncak landasan. Lontaran meriam mereka kirim sebelum pasukan lawan tiba di area pagar kebun yang akan menjadi hambatan pertama bagi pasukan Konfederat. Kiriman bom itu tidak menyurutkan langkah mereka, jiwa militan pasukan selatan tetap berkobar menyala-nyala. Pasukan Konfederat terus mendekat tanpa ada perlambatan dalam kecepatan. Di area samping bukit, Majen Pickett telah berposisi menunggu hasil pertempuran di area tengah. Pak Jenderal yang sangat bersemangat ini siap siaga jika dia harus lanjut menaiki bukit. Pasukannya memang sampai saat itu masih terus bergerak dengan gagah sampai akhirnya mereka tiba di halang rintang yang pertama, yaitu barisan pagar pembatas kebun. Di posisi itu gerakan mereka jadi tersendat sehingga memberikan momen yang enak bagi lawan untuk bisa membidik target. Pasukan Konfederat mulai banyak mendapatkan korban. Hancur lebur pasukan pemberontak ini dihajar oleh tembakan meriam dan senapan dari pasukan pemerintah. Persis seperti yang diprediksi oleh Jenderal Longstreet bahwa pasukan mereka sudah akan luluh lantak di fase itu, Majen Pickett yang tadinya begitu berapi-api kali ini mulai stres melihat perkembangan yang terjadi. Sebagian kecil memang ada yang berhasil nyebrang dan sukses menembak Jenderal Hancock. Pasukan reserve dari Jenderal Low Armistead kemudian berusaha gerak cepat mengisi kekosongan. Lewat rintangan pagar, mereka lalu mencoba mendekati tembok batu. Pasukan Union memang mulai kewalahan mendapatkan gempuran dahsyat itu meskipun mereka berhasil menumbangkan jenderal-jenderal pihak musuh. Divisi pasukan cadangan pimpinan dari Low Armistead lalu datang dan berhasil melewati rintangan pagar yang sudah pada rubuh. Sekarang pasukan ini sudah berhasil mencapai batas tembok batu. Pergulatan dalam jarak dekat kini terjadi di antara kedua pasukan. Namun demikian, meskipun berhasil mendekat, pasukan ini tetap saja kalah banyak dari pasukan Union yang tersedia. Walhasil, di batas tembok batu itu, para prajurit Konfederat jadi bulan-bulanan armada pasukan Union yang kondisinya masih pada segar. Jenderal Low Armistead rubuh terkena tembakan dan padamlah kobaran api dari para pasukannya. Majen Pickett yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan hanya bisa berteriak histeris melihat anak buahnya habis dilibas oleh lawan. Sebagian lagi yang masih bertahan hidup terlihat memilih untuk mundur. Setelah kegagalan penyerangan itu, akhirnya Jenderal Lee mulai menyadari kesalahannya dalam hal mengatur strategi. Apalagi ketika ia mendapatkan permohonan dari Jenderal Kemper yang meminta agar Pak Jenderal tidak melanjutkan rencana serangan melihat sedemikian banyak anak buahnya yang jatuh berguguran.
Secara terbuka, Jenderal Lee kemudian menyatakan bahwa kegagalan ini sepenuhnya murni atas kesalahannya. Boro-boro bisa naik ke atas bukit, di lokasi landasan mereka sudah harus kandas di posisi yang diprediksi akan menjadi makanan empuk bagi mereka. Jenderal Lee lalu jalan untuk menemui Majen Pickett, memintanya agar segera membawa mundur pasukannya dan membentuk formasi bertahan. Jawaban Majen Pickett sangat memprihatinkan. Ia jawab bahwa ia sudah tidak lagi memiliki divisi pasukan. Rombongan prajurit Virginia yang ia bawa sudah hancur jadi korban. Jenderal Lee makin terpukul mendengar kabar tersebut. Sore harinya ia pun kembali menemui Jenderal Longstreet untuk menyampaikan rencana selanjutnya. Dengan hasil pertempuran barusan, kini Pak Jenderal pun tidak lagi memaksakan lanjut menyerang. Mereka akan mundur dan pulang ke Virginia segera setelah para korban luka mulai bisa diajak pulang. Untuk selanjutnya, ia akan sangat membutuhkan bawahannya ini dalam melanjut rencana pertempuran berikutnya. Perang sipil Amerika sendiri masih akan terus berlanjut hingga 2 tahun berikutnya. Pertempuran di Gettysburg itu pada akhirnya menjadi titik balik dari situasi perang yang sedang terjadi. Kekuatan Konfederat yang jadi melemah menyebabkan pihak pemerintah berhasil menjaga kesatuan negaranya. Dikenal sebagai pertempuran paling besar dan paling berdarah-darah semasa perang sipil dengan jumlah korban total sebanyak 50.000 jumlah jiwa. Jenderal Longstreet, Jenderal Lee, dan Jenderal Hancock berhasil lolos dari maut selama perang terjadi. Demikian juga dengan Pak Kolonel Joshua Chamberlain, dia berhasil survive selama masa perang. Ia berakhir terpilih menjadi gubernur daerah Maine selama 4 periode hingga akhir hayatnya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.